Aneh. Orang ini bukan tubuh es. Tapi kenapa tubuhnya mengeluarkan dingin yang tak terbatas? Mungkinkah ini yang dikatakan guru impotensi? Kenapa kalian berdua, tukang pijat, selalu memegang kakiku? Ini adalah proyek baru kami dengan tangan kami. Menggantikan tangan ibu. Membangkitkan kenangan masa kecilmu. Beruntunglah kamu. Hari ini, aku akan gratis menyembuhkan impotensimu. Apa yang kamu lakukan? Jangan berhenti. Zhang Xiaochuan. Cepat pergi bersihkan toilet. Kalau kamu malas lagi, aku bahkan tidak akan membiarkanmu mengerjakan bersihkan toilet. Apa? Kamu tukang bersihkan toilet. Bajingan. Kamu sakit. Bukan. Apakah kamu akhir-akhir ini pusing dan sakit kepala? Ingatan menurun. Dan juga muntah setelah makan. Bagaimana kamu tahu? Titik Yongkuan. Titik Duin. Titik Neiting. Sembuh. Maaf. Dia hari ini belum minum obat. Aku pasti akan lebih ketat mengawasinya. Zhang Xiaochuan. Bulan ini, sudah 8 kali dikeluhkan. Mengambil keuntungan dari pelanggan wanita. Kalau ada lagi, langsung pergi dari sini. Sebulan 8 kali. Tidak banyak kan? Mas. Hari ini baru tanggal 2. Tanggal 2. Manajer jangan marah. Saya janji akan bekerja lebih baik. Ruang VIP. Ada 4 pelanggan. Minta kamu yang melayani. Kamu harus melayani dengan baik. Ya. Pergi. Khusus minta kamu. Minta tukang bersih-bersih untuk pijat. Dunia orang kaya. Benar-benar tidak mengerti. Non. Kamu ada firasat buruk. Dan itu firasat sangat buruk. Bajingan. Kenapa kamu juga memukul saya? Baik. Nanti kamu akan lihat. Selalu saya yang mencium orang lain. Tidak ada yang bisa mencium saya. Kakak yang gagah. Saya sangat suka. Kakak-kakak senior saya, kenapa kalian datang lagi? Bisakah jangan ganggu saya? Kamu tidak punya tubuh es. Kenapa kulitmu sangat dingin? Adik junior. Kakak senior semua untukmu. Sudah berapa kali saya bilang, jangan panggil saya adik junior di luar. Naga hijau, macan putih, burung merah, kera-kera hitam. 4 pelindung kuil dewa. Hormat pada Pangeran Kilin. Apa yang kalian lakukan? Hanya akan membunuh diri sendiri. Saya punya tubuh racun api 100 tahun. Harus tidur dengan wanita bertubuh es. Baru bisa hindari menjadi genangan darah. Sudah tidak latihan lagi. Sudah belasan kali gagal. Nyerit, kamu gagal menyerang. Bukan karena bakatmu kurang. Tapi karena, kamu adalah tubuh beracun api yang langka dalam 100 tahun. Tubuh beracun api. Sekarang, kamu hanya bisa bersatu dengan wanita yang memiliki tubuh dingin es. Bersatu. Untuk menghilangkan kutukan. Jika tidak, kamu tidak hanya tidak bisa berhasil. Waktu tiba, kamu akan serangan tubuh beracun api. Dan berubah menjadi genangan darah. Gurumu memberimu sebuah kantong ajaib. Hanya bisa digunakan 3 kali. Pada saat kritis, bisa menyelamatkan nyawamu. Ketika bertemu, tubuh dingin es akan memancarkan laser. Sangat serius. Lalu, di mana aku bisa menemukan wanita seperti itu? Hahaha. Paris malam. Pusat mandi. Kalian lihat, ketika garis ini hilang, aku akan mati. Tidak menyangka aku anak Dewa Kilin, ahli medis dan bela diri, tak tertandingi di dunia, bahkan tidak bisa menyembuhkan diriku sendiri. Sudahlah, tidak akan bicara dengan kalian lagi. Aku harus wanita dengan tubuh dingin es untuk tidur. Anak dewa. Jukue. Kamu lebih baik membantu anak dewa mengelola grup Kilinnya. Kamu ingin menikah dengannya di kehidupan selanjutnya. Urusanmu apa? Kamu
Sudah kubilang dari dulu, tidak akan ada hasil yang baik. Sekarang percayakan. Kak 5. CEO Wu ingin mendapatkan investasiku. Minum gelas ini. Silong, jangan kira aku tidak tahu pikiran-pikiranmu itu. Sudah datang. Mau pergi. Tidak semudah itu. Minum. Tubuh yang dingin. Menolak minuman yang baik. Menerima minuman yang buruk. Kalau begitu minum saja. Air cuci kaki. Aduh. Bahkan aku berani kamu pukul. Kamu tahu siapa aku? Maaf ya, aku memang tidak tahu. Mungkin pulang saja. Tanya ibumu. Kurang ajar. Orang di depanmu ini adalah Longga. Rajabal Tana Jiangqing. Anak buah yang Jiuye. Ganda tongkat merah. Longgu saja kamu berani pukul. Kurasa kamu sudah bosan hidup. NAK. Kurasa Kung Fimu bagus. Asal kamu berlutut dan minta maaf. Aku bisa menerimamu sebagai anak buah. Bagaimana? Tidak. Kalau dia memihak Longwu, hari ini aku dalam bahaya. Sayang, kamu akhirnya datang. Mereka menggangguku. Kamu harus membantuku memberi pelajaran pada mereka. Sangat aktif. Ada harapan, ada harapan. Tenang saja, aku di sini. Mereka tidak berani mengganggumu. Dia adalah priamu. Ya. Ada apa? Wu Yuqing. Oh, Wu Yuqing. Lagi pula kamu adalah Presiden Grup. Malam Carry Sireng. Pembersih toilet sebagai pria. Kamu pikir aku bodoh? Kamu ngerti apa? Cinta kami murni, tidak tercampur hubungan kepentingan apapun. Kamu pikir baik-baik. Hari ini kalau kamu berdiri di pihaknya, aku akan membuatmu. Jangan-jangan. Ini kan masyarakat harmonis. Berantem-berantem tidak baik. Lagi pula, kalau aku sampai membunuh sampah kecilmu, bagaimana? Apa kamu bilang siapa sampah? Maaf, aku tidak bilang kamu sampah. Aku bilang semuanya sampah. Hari ini, tidak membuat kotoran hijau MU keluar. Berarti kamu bersih. Saudara-saudara serang. Lu Dongbin. Mabuk angkat teko 1000 kati. Cao Guojiu. Orang suci menghormati dengan arak. Kunci leher. Tai Guaili. Langkah mabuk peluk. Serang jantung. Sang Guolao. Mabuk lempar teko tendangan berantai. Hebat sekali. Mungkin dia cukup baik. Perisai. Jangan mendekat. Bukankah kau ingin membuatku mengeluarkan kotoran hijau? Bagaimana kau bisa melakukannya jika aku tidak mendekat? Aku beritahu kau, wanita ini adalah wanita Yang Jiuyi. Aku sarankan kau jangan ikut campur masalah rumit ini. Bahkan wanita bos kalian berani kau goda. Kau cukup berani ya. Aku salah. Kembali dan sampaikan pesan ke Jiuye. Bilang wanita ini sudah kusukai. Kau tunggu saja. Tidak menyangka kau yang membersihkan toilet. Cukup berani juga. Berani tidak bermain besar denganku. Tidak masalah. Mau main bagaimana? Menikah. Wu Yuqing, kau gila. Bahkan menikah dengan pembersih toilet. Mendaftarkan pernikahan. Kita sudah sepakat. Setelah menghadapi orang tuamu, kau akan setuju tidur denganku. Oke. Ayah, ibu, aku dan Yuqing saling mencintai. Dan sekarang, aku sudah tidak membersihkan toilet lagi. Aku mengundurkan diri. Siapa yang kau panggil ayah? Siapa ayahmu? Pergi sana. Bahkan pekerjaan membersihkan toilet, kau tidak bisa melakukannya. Bagaimana kau bisa memberikan kebahagiaan untuk putriku? Yaitu, cinta sejati buat apa? Bisa demi apa? Kira bisa hidup dengan cinta sah. Ibu, kata-kata ini salah. Aku bisa banyak hal. Benarkah? Aku lihat kamu berpaling. Kamu baru turun dari gun. Bahkan buku 1 pubalbe. Siapa yang bilang? Aku suka baca buku. Kalau begitu, seperti sampaikan. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Kamu. Sekarang juga cara Yarancinyan. Kalau Zampai yang Ciwirahu. Kamu sudah menikah dennya. Keluarga kita semakan. Kamu tahu tidak? Benar, Yang Joy. Sebentar lagi datang. Kamu, Sepe Perjurazini. Dengar tidak? Sudah siap apa semua? Ayah ibu. Anak nakal. Kamu hampir membuat ibu ketakutan. Aku kera. Jue datang. Jai sebentar dating. Bayar Rakwan Tarkan Julu Hadi Lamaran. Ya ampun. Banyak sekali kunci Bentley. Ayo pastilah. Ini adalah permata imertar. Harga pasar setidaknya 30 juta. Kai area kita. Keluarga kita sekakan. Ya ampun. Kakak. Kok masih Heki Eng Kayajni? Cepat berdandan. Prosesi pernikahan yang Jiuye sebentar lagi tiba.
Kamu. Baik, panggil kakak ipar. Kakak, dia suamimu. Ya benar. Kakak kamu ini sembrono. Kamu tahu nggak? Yang Cuya, sudah terkenal, kejam dan bengis. Kalau dia marah, bisa-bisa kita sekeluarga dikubur hidup-hidup. Ayah ibu, kenapa nggak cegah? Sekarang masih ada waktu. Kita buru-buru. Buru-buru packing dan kabur. Gak usah panik, cuma si kecil. Yang Jiuye, kalian tenang aja, santai aja. Kalau dia berani ganggu istriku dan keluarga, cuma 2 kata. Hadapi dia. Jangan-jangan kamu, anak orang kaya ya. Kaya berapa kayanya? Nggak ada tuah kaya. Dia cuma tukang bersih toilet. Tukang bersih toilet. Ngomong gitu, nggak ada gunanya. Kamu tahu nggak? Yang Jiu Yi Jiangcheng, Raja Bawah Tanah. Murid-muridnya ada lebih dari 8.000 orang. Satu kata darinya bisa bikin kamu mati 800 kali nggak cukup. Kamu mati nggak apa-apa. Jangan libatkan kita sekeluarga. Sekarang masih ada waktu. Kamu, kemasi barangmu dan pergi cepat. Masih ada waktu. Datanglah Jiu Ye. Yu King, Jiuye. Joyi. mana Yu Cheng? Hari ini dia adalah bintang utamanya. Baik ada di sini. Yuking ada di sini. Yu King, kenapa kamu belum ganti baju? Seseorang, untuk Nona Wu. Ganti baju. Tidak perlu Jiuye. Hari ini pernikahan ini. Saya tidak bisa menikah. Hahaha. Apa maksudmu? Jiuye Anda salah paham. Yuking dia hari ini demam. Sedang bicara ngawur. Saya tidak ngawur karena saya sudah menikah. Apa kamu? Kamu, ulangi lagi. Dia sudah menikah. Bagaimana? Mau diulang lagi? Kamu siapa? Ada bagianmu bicara di sini. Barang. Saya ini orang hidup. Kamu tidak kenal. Kamu siapa? Saya adalah suami Yu King. Yu King. Dia bilang benar. Benar sekali. Kalian, keluarga Wu sangat berani. Terima uang mahar saya. Main-main begini. Kalian mau mati. Tidak Juya. Kami benar-benar tidak berani menipu Anda. Jiu Ye. Kami juga baru saja mengetahuinya, terutama Yu King saya. Belum banyak pengalaman. Terlalu naif. Ditipu oleh penipu yang tidak bermaksud baik ini. Ditipu. Tipu. Apakah Anda tidak melihat bahwa saya dan Yu King saling cocok? Juya, kemarin anak inilah yang memukul kami. APA, kamu berani memukul orang Juya. Berani melawan Jiu Ye. Bertindak sembarangan. Juya, keluarga kami pasti berdiri di sisi Jiu Ye. Benar Jiuye. Yuking kami. Bagaimana mungkin menyukai orang yang tidak tahu diri ini? Oh ya, Jiuye. Yuking kami masih perawan. Setelah Anda menangani anak ini, saya Jamin akan mengantarkan Yuking yang utuh ke rumah Anda. Ibu, apa yang Anda bicarakan? Apa yang saya bicarakan? Saya mengatakan fakta. Saya membesarkanmu selama bertahun-tahun. Tidak boleh menguntungkan. Orang yang menyapu toilet. Menyapu toilet hanya pekerjaan sampingan saya. Hei, sebenarnya saya. Cukup. Saya sudah mengerti. Kamu memukul bawahanku. Mengambil wanitaku. Setiap hal ini cukup untuk membuatmu menanggung hukuman mati. Tapi karena kamu masih muda dan bodoh, hari ini adalah hari bahagia saya. Saya tidak akan membunuh. Kamu bisa membuang tangan dan kakimu sendiri. Anak muda, Dengge Tidak. Cepat berterima kasih pada Tuan Dia Sembilan. menyuruhku membuang tangan dan kakiku sendiri. Aku masih harus berterima kasih padanya. Baiklah, aku berterima kasih. Aku berterima kasih pada 8 generasi nenek moyangmu. Kamu ini anak kecil. Tuan Sembilan, apa kamu sudah melihat? Anak ini keras kepala. Tidak mau bertobat. Harus dihukum berat. Ayo, serang dia. Ada apa? Baru masuk langsung. Berlututlah padaku. Istri. Anak-anak ini sangat sopan. Belum tahun baru sudah berlutut pada kita. Beri mereka angpau. Tuan Sembilan, anak ini sangat aneh. Saudara kita sebelumnya mengalami kerugian. Anak baik. Aku tidak menyangka kamu. Ah, tidak. Aku hanya berlatih senam. Orangmu terlalu sopan. Banyak bicara. Aku tahu kamu hebat bertarung. Tapi soal keberanian. Soal cara. Hahaha. Masih kalah jauh kamu. Dengan 8.000 pengikutku. Satu orang satu ludah bisa menenggelamkanmu. Wanita yang tidak bisa kudapatkan. Akan kuhancurkan sendiri. Apakah kamu pantas? Berani mengancam saya. Kamu gila. Perani ganggu bos kita. Apa yang tidak berani saya lakukan? Dia di mata saya. Membunuhmu. Seperti membunuh semut.
Berani sekali kamu. Percaya atau tidak saya akan. Diamlah kamu. Kalau saya jadi kamu, saya akan cari orang buat peti mati yang bagus. Kalau tidak nanti tidak tahu mau ditaruh di mana. Kamu buru-buru cari istri. Bukan untuk punya keturunan. Tapi tubuhmu ini. Jangan cari lagi. Ginjalmu sudah rusak. Kamu, omong kosong. Bos kita kuat sekali. Apa maksudmu? Tidak mengaku ya sudah. Pokoknya tidak lama lagi mati. Kalau saya tidak salah tebak. Apakah kamu belakangan ini sering susah tidur dan mimpi buruk, sakit perut yang parah? Setiap tanggal 1 dan 15, seluruh tubuh gatal-gatal tak tertahankan, seperti semut menggerogoti hati. Anak ini dengan sekali lihat bisa menembus tubuh saya. Mungkinkah dia orang yang bisa menyembuhkan saya? Kamu ngomong sembarangan. Berani mengecat pas kita. Saya rasa kamu terlalu lama hidup. Kawan-kawan serang. Tolong selamatkan saya. Bos, kamu ngapain? Kenapa berlutut ke anak ini? Karena kamu bisa melihat masalah saya. Pasti bisa menyembuhkan. Benar kan? Saya bisa menyelamatkan. Tapi kamu baru masuk sudah mencuri istri saya. Kamu mau aku memotong tangan dan kakiku sendiri. Apa hakku untuk menyelamatkanmu? Aku tadi. Tidak tahu siapa yang kuhadapi. Aku akan jadi budakmu. Kamu bilang apa? Aku mau melakukan apa saja. Aku cuma ingin hidup. Jiu Ye. Walaupun dia bisa melihat ada masalah. Dia kuma enak muda. Bisa mengobati penyakit apa? Benar. Kamu ngomong apa sih? Bodoh. Lihatlah. Karena kamu begitu tulus. Aku akan berbaik hati menyelamatkanmu. Tiada batas langit dan bumi kekuatan alam semesta, sesuai perintah secepatnya. Diampuni. Mengacaukan rencanaku. Matilah kamu. Tipu muslihat kecil, berani pamer di depan ahlinya. Dewa Naga Perkasa, Mantera Mahasuci. Jiu Ye. Kamu pasti mati. Pukul. Serang dia. Asyik. Asyik sekali haha. Seluruh tubuhku terasa sangat baik. Sepertinya aku 10 tahun lebih muda. Tidak perlu bermakasa. Aku yang Tian Jiu. Nyawaku ini milikmu. Asal kamu berkata, naik gunung turun jurang. Tidak akan menolak. Sudah, cepat pergi sana. Aku masih harus dengan istriku. Masuk kamar pengantin. Selamat kepada Tuan Jiang. Nyonya Jiang. Masuk kamar pengantin. Mana orangnya? Untungnya hari ini aku lari cepat. Kalau tidak bisa mati atau melepuh. Wah gawat. Tinggal 2 jam lagi. Kalau tidak tidur dengan orang yang punya tubuh dingin, aku akan berubah menjadi nanah. Aku melihat dia. Lari ke sini. Ayo. Suemen, kamar kamu di area VIP 908. Kartu kamar ada padaku, belum sempat ambil. Kemarin malam aku heran kamu kemana. Kenapa sampai kartu kamar pun tidak diambil? Beberapa bajingan tidak hanya merampas kehormatan, tapi juga mencuri barangku. Kamu, Kamu apa kamu? Aku hanya mengembalikan perkataanmu padaku. Apa yang salah? Suemen, kamu sekarang bintang besar. Kalau kamu bersama anak ini, berdua saja di satu kamar, kalau berita ini tersebar, fans pasti akan heboh. Cepat selesaikan. Baik. Maaf. Tapi penampilanmu tadi malam, biasa saja. Hei. Aku biasa. Anggap aku apa? Tinggal kurang dari 60 jam.
Bagaimana? Oh iya. Kantong ajaib yang diberikan ayah. Bocah nakal, guru sudah tahu. Kamu tidak bisa menangani wanita-wanita itu. Sudah menikahkanmu dengan wanita bertubuh dingin. Memesan pernikahan. Cepatlah pergi. Ayah memang bijaksana. Shen Suemen ya. Aku datang. Apa ini? Alat tes kehamilan. Aku semalam hanya bersama seorang pria asing, tapi tidak terjadi apa-apa kok. Ya. Kalian berdua sendirian di kamar. Tidak terjadi apa-apa. Mukamu ini segar sekali, seperti habis melakukan perawatan medis. Harus ada kehebohan besar. Baru bisa seperti ini. Iya, Pak Wu akan segera tiba. Apa? Cepat sembunyikan ini. Aku tidak bisa biarkan dia tahu. Aku tidur dengan seorang pria yang cuma penyapu toilet. Ini benar-benar memalukan. Apa katamu tadi soal penyapu toilet, Shen Suemen? Yuking, kamu sudah datang. Aku barusan tidak salah dengarkan. Kamu tidur dengan seorang penyapu toilet. Kamu masih ngomongin aku. Padahal kamu juga sama. Sampai nikah dan dapat sertifikat nikah. Dia cuma tameng saja. Jadi sampai sekarang, kamu belum ketemu yang cocok ya? Pangeran idamanku. Hanya anak Dewa Kilin. Yang luar biasa kuat dan jago ilmu medis serta bela diri. Tentang pria lainnya sih, aku bahkan tidak melirik mereka. Siapa sih yang tidak mau menikah dengan anak Dewa Kilin? Tapi anak Dewa ini, bagaikan naga yang sulit ditemui. Tidak tahu siapa yang beruntung bisa menikah dengan anak Dewa itu. Anak Dewa Kilin, apakah dia? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kenapa dia bisa jadi anak Dewa Kilin? Suemen. Apa yang kamu pikirkan? Wajahmu merah semua. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong soal serius, bagaimana persiapan acara amal malam itu? Kamu bilang ini pesta makan malam untuk Shenzi. Sampai sekarang masih kurang 30 juta. Tunggu aku ambil peran di film ini. Uangnya pasti cukup. Ini 30 juta loh. Film itu bisa bayar kamu segitu. Bagaimana kalau aku pinjamkan kamu 30 juta? Tidak usah. Pesta kilin ini, aku harus urus sendiri. Tunggu film besar Feng sutradara mulai syuting. Kalau aku dapat peran utama perempuan, 30 juta ini bukan masalah lagi. Nanti, aku akan di pesta kilin. Mengungkapkan perasaanku pada Shenzi. Biarkan dia melihat cintaku. Mungkin Shenzi ini suka padaku. Suka aku? Suka aku. Dasar cewek. Baiklah. Aku kasih kamu 3 bulan. Kalau kamu tidak bisa siapkan, maka aku yang akan mengurus pesta kilin ini. Nanti jangan salahkan aku. Tenang saja, pesta kilin ini milikku. Shenzi Kilin juga milikku. Baik, aku tunggu. Aku pergi dulu. Suemen, kayaknya aku lihat pria kemarin. Dia ada di bawah. Sampai sini juga dia cari. Ayo kita temui dia. Entah Shen Suemen ini cantik atau tidak. Kalau jelek susah deh. Tuan Feng datang. Matanya yang sendu dan misterius membuat banyak wanita terpesona. Giginya yang tidak rata, seperti Shaoxi, membuat banyak wanita tergila-gila. Kumisnya yang acak-acakan membuat banyak wanita tergila-gila. Dia adalah pria yang sangat dicintai. Feng Gongzi yang sangat populer. Itu aku. Penampilan yang gemilang. Penampilan yang menarik. Apia yang Camel Hate. Belum pernah lihat pria tampan seperti ini.
Nona Shen. Ayahku sedang merencanakan film besar. Peran utama wanita. Aku langsung memikirkanmu. Orang yang tidur denganku tadi malam ternyata seorang bintang besar. Tidak rugi sama sekali. Ayahku memang sangat perhatian. Tidak bisa tidak mengakui. Malam ini mau datang ke kamarku. Pertimbangkan jadwalmu. Masih ingat aku. Kita tadi malam. Diam kau. Dari mana datangnya anak liar ini? Aku bicara denganmu. Kenapa kamu belum pergi? Kurasa kamu yang anak liar. Aku sedang pacaran dengan tunanganku. Kamu tidak merasa jadi lampu. Cepat pergi. Tunanganmu. Aku tidak peduli siapa kamu. Jangan ganggu tunanganku. Si brengsek ini. Tidur semalam. Sekarang mau aku jadi tunangannya. Makin menjadi-jadi. Ini uang kamar tadi malam. Dasar bajingan, diam kau. Lihat kan. Orang yang bersangkutan sudah bilang. Lihat aku menghajar kamu. Aku. Anak sialan, aku belum selesai denganmu. Serang dia. Makin menjadi ya. Kamu mau apa? Tentu saja menghajar kamu. Sudah cukup. Kamu masih merasa tidak cukup kacau. Lihat kan. Bisa bertarung lalu kenapa? Kuncinya tetap kekuasaan. Lihat itu. Sekarang salahkan. Salah-salah. Kamu. Tuan Feng, Anda baik-baik saja. Perlu ke rumah sakit. Kamu tahu siapa yang kamu pukul? Itu adalah Tuan Feng, anak sutradara Feng. Kamu akan menghancurkan aku. Aku tidak mau melihatmu lagi. Suruh dia pergi. Baik. Ini kata-katamu. Jangan menyesal. Tunjukkan bakat. Sudah sadar. Ini obatku. Tuan Feng, Schweman, kamu datang. Tuan Feng, Anda baik-baik saja. Aduh, baik apa? Aku dipukul anak itu. Setengah nyawa hampir hilang. Bagaimana dengan peran utama saya di film itu? Masih mikir jadi peran utama. Aku kasih tahu ya. Ini tidak mungkin. Kecuali kamu mau main. Adegan ranjang. Ya, kenapa? Tidak mau ya? Ranjang? Film ini produksi besar. Setelah tayang, pasti akan heboh. Nanti seluruh dunia film semua akan membicarakannya. Tapi, Tapi apa tapi? Jangan mikir yang macam-macam. aku khawatir. Apakah ini terlalu berlebihan? Apa yang berlebihan? Ini namanya seni. Seni, ngerti nggak? Ya sudah, pergi sana. Kamu nggak mau main. Banyak yang mau kok. Bukan begitu Tuan Feng. Aku benar-benar butuh kesempatan ini. Terus maksudmu apa? Kamu mau main ya? Iya, Sepet dong, cobain adegan ranjang sama aku. Tuan Feng. Katanya kamu cedera ya? Ini. Kalau udah ngomongin kerjaan, langsung lupa semua sakitnya. Jangan buang-buang waktu. Cepetan cobain adegannya. Tuan Feng. Gimana kalau kita ganti waktu lain? Atau cari waktu yang ramai? Mending langsung aja kan. Sekarang aku bisa kasih bimbingan khusus buat kamu. Cepetan. Shen Suemen, berani-beraninya kamu mukul aku. Nggak mau main di film ini ya? Bukan begitu Tuan Feng. Kalau gitu lepas bajumu. Apa katamu? Aku bilang lepas bajumu. Lepas semuanya. Bareng aku selesain adegan ini. Kalau enggak, jangan harap bisa main di film ini. Jadi pemeran utama. Aku? Kayaknya nggak terlalu mau ya. Banyak yang mau kok. Bukan begitu Tuan Feng. Aku lepas. Beneran. Lepas, lepas, lepas.
Suemen, jangan dengerin dia. Dia cuma mau ngelakuin hal buruk ke kamu. Kamu kok bisa datang? Tuan Feng, aku nggak bisa nahan dia. Goblok. Kamu lagi-lagi ngerusak rencanaku. Kamu ini kayak anjing aja, gak bisa berubah makan. Kayaknya waktu itu pukulannya kurang keras. Cepat banget sembuhnya. Luka udah lupa sama sakitnya. Aduh, masih berani datang. Sang Biao bunuh dia. Cepat pergi. Sang Biao itu orang paling kejam di Jiangcheng. Lu nggak bakal bisa lawan dia. Kayaknya tunangan gue lumayan baik sama gue. Tenang aja, lu tinggal nonton di sini. Di depan gue masih berani begitu sombong. Ngelihat lu masih muda dan gak ngerti, berlutut dan minta maaf sama gue. Mungkin gue masih bisa pertimbangin buat kasih lu hidup. Atau mending lu berlutut dan minta maaf sama gue. Biar waktu gue pukul lu, gue lebih ringan. Berani banget. Di depan Biao Ge masih berani kurang ajar. Biao Ge, cepat bunuh dia. Gue bunuh lu. Jangan-jangan, lu beneran mau berantem? Lu nanya yang gak perlu. Lu ngapain? Lu main licik. Cepetan. Jangan-jangan Gue bunuh lu. lu yang namanya Sang Biao. Orang paling kejam di Beijing. Gue salah. Gue salah. Jangan pukul, jangan pukul. Sakit banget. Payao Chi, lu malah berlutut minta maaf sama dia. Pergi sana. Gue suruh lu bunuh dia. Bukan suruh lu berlutut sama dia. Cepetan serang dia. Kalau mau lu aja yang serang. Uang ini gue nggak mau. Lu bener-bener mempermalukan Yang Jiuye. Ya, gue orangnya Yang Jiuye. Aku kasih tahu ya. Aku ini orangnya Yang Jiuye. Kalau kamu mukul aku sama aja kamu mukul Yang Jiuye. Yang Jiuye itu apa ya? Raja bawah tanah kota Jiangcheng gitu. Haha, kamu tahu aja. Aku kasih tahu. Yang Jiuye itu orangnya. Di dunia hitam putih dia jago. Kamu jago berantem lagi. Bisa lawan 10 orang, 100 orang, atau bahkan lebih. Tapi Yang Jiuye punya 8.000 murid. Setiap orang ludahin kamu aja bisa tenggelam. Wah, aku kira siapa sih hebatnya. Anak buah Xuanwu, kalau dia ketemu aku, pasti langsung takut dan jongkok. Omongan kamu itu. Anggap aja sebagai kata-kata terakhir kamu. Panggil Jiuye. Ya. Jangan ngomong besar. Yang Jiuye bakal datang. Kalau kamu nggak pergi nyawa kamu taruhannya. Tenang aja sayang, suami kamu ini jago kok. Suami apa sih? Kamu masih aja macam-macam. Aku kenal kamu dari mana? Pertemuan pertama masih asing, pertemuan kedua udah akrab. Kita udah ketemu ketiga kalinya. Dan pertemuan pertama kita itu. Diam, kamu jangan banyak omong. Kamu masih aja nggak pergi. Gak apa-apa. Jiuye. Jiuye, lihat deh luka-luka di badan saya. Aduh Jiuye. Kalau Jiuye nggak datang cepat, Biao Ge langsung dibunuh sama anak ini. Ayo cuy ya. Anak ini nggak punya rasa hormat. Jiuye, cepat bunuh dia. Bener banget, terlalu memalukan. Berani sekali ya. Sampai berani ganggu orang saya. Cepat minta maaf. Salah apa yang saya lakukan? Jiuye. Kamu sudah ada di sini. Orang ini masih bisa begitu sombong. Jiuye, kita bisa tahan tapi tidak bisa menerima ini. Benar, aku ingin memukulnya sampai mati. Anak baik berani bicara seperti itu padaku. Hari ini, kalau tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu berapa mata Raja Kuda. Ayo serang. Yang Jiu, kamu mau memberi pelajaran pada siapa? Oh kamu. Aku bilang. Kamu benar-benar lucu. Tidak mendidikmu, apakah kamu mau mendidikku? Sekarang kamu hanya punya satu jalan. Yaitu berlutut dan meminta maaf. Jangan bercanda. Cepat lakukan apa yang mereka katakan. Kalau tidak nyawamu akan hilang. Kalau aku benar-benar berlutut dan meminta maaf, kamu tanya dia. Yang Tian Jiu pantaskah menerimanya? Kurang ajar. Bagaimana kamu bicara pada Jiuye? Juya, apa yang kamu tunggu? Cepat bunuh orang ini. Ya, kalau tidak membunuhnya. Tidak akan memuaskan kemarahan rakyat. Bunuh dia. Jiuye, kenapa kamu memukulku? Jiuye, bukankah kamu seharusnya memukul anak ini? Memukulnya. Diam. Tuan Jiang statusnya sangat mulia. Mulia. Bukankah dia anak desa? Anak desa. Omong kosong. Bahkan aku harus menghormati Tuan Jiang.
Apalagi kalian sampah ini. Yang Tian Jiu tidak bisa mendidik dengan baik. Mohon maaf Tuan Jiang. Ada saja orang yang merusak kelompok. Menemukan masalah itu bagus. Apa yang terjadi? Jiu Ye bagaimana bisa dengan orang yang tidak jelas asalnya Minta ini? maaf ya. Sudah lama Anda duduk. Saya bantu Anda. Jangan sungkan. Kita harus bagaimana ini? Iya, ini sungguh memalukan. Oh iya Yang Jiu, saya kasih tahu ya, Suemen itu saya yang jaga. Kedepannya kalau ada kucing atau anjing liar, kalau masih berani. Kalian masih bengong apa? Cepat minta maaf sama Tuan Jiang. Baik. Ayo. Tuan Jiang maafkan kami sebelumnya. Tolong dimaafkan ya. Jangan. Saya ini cuma orang kampungan, tidak pantas menerima permintaan maaf kalian. Kami salah. Salah. Kalau kalian tidak tulus, saya akan penggal kepala kalian untuk dijadikan pot bunga. Iya. Kalau tidak ada hal lain, kami duluan ya. Hahaha. Membalas dendam tidak perlu terburu-buru. Saya pasti akan minta ayah saya membalas dendam untuk saya. Tunggu dulu. Siapa bilang kamu boleh pergi? Berlutut dan minta maaf sama Suemen. Kamu. Ayah saya adalah Kakak Feng, sutradara paling terkenal di negeri ini. Kamu suruh saya minta maaf sama si orang wanita. Tidak mungkin. Ayahmu siapa? Ada hubungan apa dengan saya? Saya tidak minta ayahmu minta maaf. Lagian, kekuasaan ayahmu itu, di mata saya, tidak ada artinya. Sekarang ini 4 Raja Langit menganggap ayah saya sebagai paman. 4 bintang besar menganggap ayah saya sebagai ayah baptis. 3 perusahaan besar di dunia hiburan semua menganggap ayah saya sebagai tamu kehormatan. Ayah saya sendiri bisa membawa setengah dari box office industri film. Kamu cuma orang kampungan. Berani bilang dengan sombong. Ayah saya bukan siapa-siapa. Dari mana keberanianmu? Cuan, aku baik-baik saja. Keluarga Feng ini di dunia hiburan benar-benar punya pengaruh besar. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Jangan ganggu kamu. Aku yang bilang. Jangan buang-buang waktu di sini. Aku kasih tahu. Aku sudah telepon ayah saya. Dia akan segera datang. Pak Jiang bagaimana kalau kita lupakan saja? Kenapa kamu takut? Maaf untuk mengatakannya. Aku yang Qianqiu. Di kota ini juga termasuk orang penting. Tapi pengaruhku hanya terbatas di sini. Pengaruh Pak Feng meliputi seluruh Tiongkok. Jaringannya di dunia bisnis. Semua adalah orang-orang berpengaruh. Aku cuma orang jalanan. Tidak pantas untuk tampil. Tuan Feng, kamu juga tidak mengalami kerugian apa-apa. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Tidak mengalami kerugian, APA. Lalu aku hari ini dipukul sia-sia. Sebelum ayahku datang, cepat berlutut dan minta maaf. Lalu jilat bersih jari kakiku. Mungkin aku akan mengampunimu. Aku takut nanti yang berlutut dan minta maaf adalah kamu. Kamu masih berani pura-pura di sini. Jangan keterlaluan keluarga Feng. Hari ini beri aku muka. Beri kamu muka apa? Orang tua aku sudah beri kamu muka. Kamu tidak tahu terima kasih. Kamu. Tuan Jiang berhadapan dengan Kakak Feng. Orang besar seperti ini. Jiang Xiaoye mungkin. Feng Gongzi. Dulu banyak kesalahan. Hari ini, saya minta maaf ya. Sekarang tahu minta maaf. Tahu sudah terlambat. Ayah saya segera datang. Berbuat jahat. Istri cepat pergi. Pergi. Tidak bisa. Saya harus mencari cara menyelamatkannya. Minum ini. Saya akan melepaskanmu. S.I. Feng, kamu keterlaluan. Saya memang keterlaluan. Bagaimana, kamu? Kamu apa kamu? Yang Tian Jiu kamu pura-pura apa? Katakan yang baik kamu Raja Balatana. Katakan yang buruk kamu kepala preman. Sampah yang tidak pantas. Jiang Xiansheng jangan minum. Begitulah. Yang bijak tahu situasi. Katakanlah air seni ini rasanya apa? Tidak perlu tanya. Air seni Feng Gongzi. Tentu manis dan enak. Harum luar biasa. Aduh. Bisa minum air seni saya. Berarti leluhurmu beruntung. Karena begitu enak. Maka kamu yang minum. Ayo. Kamu berani sekali. Saya akan menghancurkanmu. Perkataanmu salah. Kamu bilang ini enak.
Saya berasal dari keluarga miskin. Tidak pantas. Semua untukmu. Kamu harus berterima kasih pada saya. Feng Dao datang. Ayah, akhirnya kamu datang. Mereka menggertak saya. Kencing ke mulutku. Hal ini adalah kesalahpahaman. Apa yang salah? Aku tidak hanya meledak hari ini. Dia juga diberi urin. Kau salah paham. Anakmu yang menggertak anakku. Bagaimana denganmu? Jadi tidak pandang bulu. Anakmu ingin aktris. Setelah terlihat, saya masih ingin menjadi tuan. Tabung ayahmu. Apa yang kupikir? Anakku ingin tidur dengan seorang wanita. Adapun untuk membuatnya seperti ini, Feng memimpin sebagai raksasa hiburan. Memiliki kekuatan tanpa akhir. Wanita yang ingin menemani Feng Dao tidur. Seperti menyeberangi sungai. Tak terhitung jumlahnya. Anak laki-laki Feng menidurinya. Itulah kemuliaannya. Dia berani melawan. Siapa yang begitu bodoh? Tuliskan nama. Beri aku pemblokiran permanen. Hari ini aku benar-benar membuka mata. Balok atas tidak benar. Ayah seperti apa? Ada putra seperti apa? Apa yang salah? Bisakah kamu bermain luar biasa? Apakah luar biasa mengenal kepala bajingan? Di sini kita tidak pen orang yang berkuasa. Satu kalimat akan membuat Anda tidak bisa bergaul. Aku sekarang, selain 3 kelompok utama di industri hiburan, selain membantu, sekarang Jinling Group, dan juga dukungan penuh untuk kami. Maksudmu? Tuan Suzaku, Grup Jinling, itu benar. Bagaimana Suzaku mendukung orang ini? Grup Jinling ini merupakan grup nomor 1 di Tiongkok. Asetnya mencapai triliunan. Dengan dukungan mereka, masa depan keluarga Feng akan cerah. Kali ini kamu tidak hanya melawan kami, tapi juga melawan grup Jinling. Dan Dewa Dewi, mati 800 kali pun, masih belum cukup untuk menebus kesalahanmu. Haha. Sikapmu yang sombong ini benar-benar tidak bisa kutahan. Hei Ju Kue, katanya kamu investasi di kakak Feng. Aku akan membuat semua perusahaannya bangkrut. Hei anak muda, apa yang kamu katakan? Aku tidak dengar jelas. Dia bilang, telepon Ju Kue. Katakan agar investasi di belakang perusahaan Feng bangkrut. Aku pernah lihat yang tebal muka, tapi belum pernah lihat yang setebal ini. Kartu truf kalian. Hanya kekuasaan di belakang kalian. Baiklah, Dari sekarang, aku akan menghancurkan semua yang kalian andalkan, hingga hancur lebur. baiklah anak muda. Aku ingin lihat, bagaimana kamu akan menghancurkan kami. Tuan Zhang, masalahmu ini sudah benar-benar besar. Tidak apa-apa, sekumpulan badut. Tidak layak diperhitungkan. Kekuatan Feng tidak ada yang bisa menandingi. Terlalu ceroboh. Ini, Hitung mundur 5 detik. 5, 4, 3, 2. Bagaimanapun juga, dia melakukan semua itu untuk menyelamatkan saya. Saya tidak bisa meninggalkannya sendirian di atas sana. Yu Qing, pria yang menyapu toilet itu, ada bahaya di rumah sakit. Cepat bawa orang untuk menyelamatkannya. 3. sangat cepat. Cepat beritahu saya, kapan kita akan bangkrut. Saya sudah tidak sabar. Ya. Biarkan badai datang. Lebih ganas lagi. 2. Hahaha. APA, perusahaan bangkrut. Bagaimana mungkin? Si Feng, kamu benar-benar membuat marah. Siapa orang besar itu? Bagaimana bisa perusahaan yang baik bisa kamu bikin bangkrut? Kebetulan. Pasti kebetulan. Si Feng, kamu si tua bangka. Perusahaan yang baik. Kamu rusak. Aku akan membuatmu membayar dengan darah. Bagaimana mungkin? Aku. Selesai. Semua perusahaan bangkrut. Apa katakan lagi? Bagaimana bisa begitu? Benarkah ini anak ini? Tidak mungkin. Fakta sudah jelas. Kamu masih tidak percaya. Aku sudah mati karena kamu. Berlutut. Semua kesalahan adalah kesalahan anak durhaka ini. Maafkan kami kali ini. Kalian ini, Sekarang tahu salah. Terlambat. Aduh. Xiao Chuan. Kakak. Udah 3 jam kamu ngepoin aku. Muka aku ada bunga apa? Feng Dao di Tiongkok, bisa dibilang, orang yang berpengaruh besar. Kok bisa-bisanya dia sujud minta ampun sama kamu? Aku cuma nelpon biasa. Bikin perusahaan dia bangkrut. Dia langsung takut dan sujud minta ampun.
Ngomong-ngomong, bukan katanya kamu mau main film peran utama wanita? Ini serahin sama aku. Hah, Jangan ngaco deh. Tapi, melihat kamu hari ini, rela nyawa buat selamatkan aku. Aku bisa kasih kamu hadiah sedikit. Suemen, kamu di rumah. Gimana kabarnya? Aku datang. kok ada yang datang malam-malam gini? Tapi suaranya, kok mirip banget sama Wu Yuking ya? Yu King, kamu datang. Bukan kamu yang nelpon, suruh aku nyariin orang. Aku ke rumah sakit, gak ada apa-apa. Aduh, semuanya udah beres. Aku capek banget hari ini. Aku mau istirahat. Kamu ngehalangin aku buat apa? Malam-malam dateng, rumah aja gak boleh masuk. Aduh Yu King, lihat deh udah malam. Mungkin lain kali aja kita ketemuan. Di dalam rumah, jangan-jangan ada cowok. Bukan yang itu ya, yang bersihin toilet. Aduh Yu King, apa yang kamu katakan? Aku mengerti. Wanita ini, setelah mencicipi, pasti ingin merasakannya lagi. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Kamu nikmati saja. Suemen, siapa itu? Sudah selesai belum? Ah, datang? Suara ini terdengar kok mirip sekali dengan Jiang Xiaochuan itu. Sepertinya bukan dia. Shen Suemen punya selera tinggi. Mana mungkin dia tertarik dengan orang ini? Aku ingin tahu. Siapa sebenarnya orang ini? Sial. Tinggal 1 hari lagi. Harus cepat-cepat mencari wanita dengan tubuh dingin untuk tidur. Suemen, kamu sudah selesai belum? Wah. Seaktif itu. Tidak bisa, tidak bisa. Yu King, jangan lihat yang tidak pantas. Kamu pergi begitu saja. Walaupun aku Jiang Xiaochuan, bukan orang yang sempurna, tapi aku punya prinsip dasar sebagai manusia. Aku tidak akan memaksa orang. Apa? Pemeran utama wanita di drama ini masih aku yang mainkan. Bukan telepon penipukan. Saldo bank masuk 30 juta. Gaji benar-benar masuk. Ternyata ini benar. Tapi aku sudah menyinggung Feng Dao dan mereka. Kenapa peran ini diberikan padaku? Apakah? Kau tidak ingin bermain sebagai pemeran utama wanita di film. Ini biar aku yang urus. Apakah benar anak ini? Bagaimana dia bisa punya kemampuan seperti itu? Tidak boleh. Aku harus memberitahu kabar baik pada mereka. Halo, Yu King. Besok aku mau mentraktirmu makan. Tentu saja untuk memberitahumu kabar baik. Sial. Tinggal kurang dari 20 jam lagi. Tak kusangka Jiang Xiaochuan yang bijaksana seumur hidup ini, bahkan tidak bisa menemukan seorang wanita. Ini benar-benar membuatku mati kebelet. Oh ya, masih ada 2 kantong ajaib. Grup Xingyao ya. Baik, aku datang. Manajer Wu, kemana saja kau 2 hari ini? Ini laporan keuangan bulan lalu. Dari grup Sinyal, perusahaan ini hampir bangkrut. Situasi grup saat ini sulit untuk diubah. Oh ya, perintah merekrut orang berbakat yang kita ada yang menantangnya. Labor Manager Wu, ujiannya terlalu sulit. Banyak penantang, semua mundur teratur. Dengan imbalan besar, pasti ada yang berani. Semua hadiah dinaikkan 10 kali lipat, pasti bisa menemukan orang yang berkemampuan. Ya, Grup Xingyao. Aku datang. semuanya, ikut aku.
Grup Xinyao mengeluarkan perintah merekrut orang berbakat. Ada 100 ujian. Jika bisa menyelesaikan salah satunya, Anda bisa mendapatkan jutaan hadiah. Jika Anda dapat menyelesaikan 10 tes pertama, itu bisa menjadi grup Xinyao. Spesialis khusus, menjadi mitra umummu. UPSOK. Hahaha. Ya, saya lulus dari Universitas Bergengsi, Keuangan Kepemilikan, gelar doktor ganda dalam hukum. Tes peringkat ini 100. Aku mengambilnya. Tes peringkat 100 diterima. APA. Menangkan 325 tuntutan hukum. Juga selesai dalam 3 hari. Ini bisa dilakukan orang? Itu memang grup Xinyao. Tapi itu terlalu banyak. Selama kita bisa menyelesaikan tes, dapatkan 10 juta bonus langsung. Mewujudkan kebebasan kekayaan secara langsung. Haha. Itu memang grup Xinyao. Benar saja uang itu tebal. Keindahan yang tepat. Bagaimana dengan presiden kalian? Aku datang untuk tidur. Di mana anak itu? Mulut kotor. Cepat pergi. Kau tidak melihat tempat. Kau bisa datang. Hei, kenapa aku tidak bisa datang? Ini adalah Mister. Jika Anda datang untuk berpartisipasi dalam tantangan, kami menyambut. Tetapi jika Anda ingin lulus, teori aneh ini, dapatkan perhatian. Jadi maaf, silakan pergi. Itu saja. Jika kau bisa menyelesaikan, tidak hanya bisa menjadi ahli yang ditunjuk secara khusus, masih bisa bertemu setiap hari. Hanya dia, dan kemampuan itu. Cepat pergi sana. Biar nggak bikin malu. Betul, Gue lihat si anak ini. Demi terkenal malu nggak malu. Kan cuma ujian. 10 besar aja. Ada apa sih yang hebat? emang lu beneran mau nyelesain tantangan 10 besar itu? Ini bukan hal yang bisa lu selesain. Nonton juga percuma. Sepuluh ujian ini kelihatannya nggak susah. Buat gue kayak minum air aja. Gimana? Kan udah bilang susah. Lu masih nggak percaya. Ujian ini udah nggak ada. Paling nggak udah 3 tahun. Banyak jagoan yang udah coba. Tapi semuanya gagal. Mending lu mundur aja. Biar nggak bikin malu sendiri. Ujian peringkat pertama udah diambil. Lu gila ya? Ujian peringkat pertama. Lu berani ambil. Grup ini khawatir ada orang yang nggak tahu diri. Ngeganggu ujian. Khusus buat ujian 10 besar. Ditetapkan denda. Kalau lu nggak bisa selesain, dendanya minimal 1 miliar. Gue lihat si anak ini. Demi hadiah 10 miliar. Yang paling dasar aja, nggak mikir. Nanti, dia nggak cuma bayar denda. Pengumuman rekrutmen grup Xinyao. Ini kan, diumumin langsung. Nanti orang yang gagal ujian, diumumin ke seluruh dunia. Malu banget kan? Menurut gue, si anak ini demi terkenal. Malu nggak malu. Betul. Kamu terlalu gegabah. Sudah besar begini, bertindak tanpa pikir panjang. Gegabah. Masih ada yang lebih gegabah lagi. Ujian peringkat kedua sudah diambil. Pasti gila. Ujian peringkat keempat sudah diambil. Dia pasti gila. Peringkat ke-8, ujian ke-9 sudah diambil. Kamu gila. Kenapa kamu mengambil semua ujian 10 besar? Walaupun ujian ke-10, bukan untuk anak kecil seperti kamu. Untuk diselesaikan. Kamu sudah lihat, persyaratan 10 besar ini. Sudah. Untuk pergi ke Zhongitang, mengambil kembali tanah seluas 300 hektar yang mereka rampas. Sekarang harga tanah, 300 hektar ini setidaknya. Senilai miliaran. Bagaimana mungkin mereka menyerahkannya begitu saja? Saya jengkel. Zhongitang ini adalah geng preman terbesar di daerah ini. Mengatasnamakan kesetiaan dan keadilan, tapi melakukan hal-hal kotor. Banyak orang yang tewas di tangan mereka. Benar-benar. Dan ada juga peringkat ke-9 keluarga Shao. Dan ada juga peringkat ke-8 aliansi tukang daging. Dan ke-7 keluarga Hu. Yang mana yang tidak sombong dan berkuasa. Dengan kekuasaan yang besar. Benarkah? Saya semakin penasaran. Ini, gila-gila. Dia pasti gila. Anak ini sakit. Dia pasti gila. Kamu tahu nggak? Kamu ngomong apa sih? Setiap ujian di sini, sedikit salah bisa mati. Apalagi, kamu lengan kecil kaki kecil. Kayaknya kamu nggak takut mati ya? Hadiah di atas ini, semuanya asli. Kamu jangan curang ya. Gimana kalau? Kamu belum tanda tangan. Gimana kalau dipikir-pikir lagi? Beneran tanda tangan nih. Kamu nggak mikir-mikir lagi. Sekarang udah pasti. Ini kontrak dulu sama Zhong Yitang. Kamu lihat baik-baik. Oke, tunggu kabar baik ya. Cowok ganteng. Meskipun kamu pergi pasti mati. Tapi aku harap kamu bisa mati utuh. Jangan pesimis gitu dong. Cuma ngurus beberapa labu aja kok. Kalau kamu beneran berhasil, mungkin Bos Wu beneran mau tidur sama kamu. Beneran. Oke, tunggu kabar baik ya. Anak ini beneran pergi nih. Pernah lihat orang nggak takut mati? Ayah, gimana kalau kita taruhan? Lihat anak ini bisa hidup berapa lama? Oke, aku taruh dia.
Paling lama bisa hidup sejam. Enggak. Dari sini ke Zhong Yitang 29 menit. Terus dia 1 menit langsung mati. Dia mati aja masih bisa 1 menit. Dia baru sampai di pintu. Langsung ditampar sampai mati. Jadi, crazy dia. Paling lama hidup 29 menit. Gak bisa. Aku harus kasih tahu ke Pak Wu. Orang yang nggak tahu diri. Iya. Ya kamu. Orang yang nggak tahu maut. Berani bikin ribut di Zhong Yitang. Kaulah ketua Zhong Yitang, Lin Zhonghu. Aku punya kontrak tanah yang kamu rebut. Aku datang untuk mengambilnya kembali. Kayaknya kamu datang untuk mati. Udah lama nggak pukulin orang dari Sinyao Group. Aku jadi kangen. Ada apa? Badut kecil berani cari mati di sini. Serang. Serang semuanya. Bunuh dia. Seperti belalang melawan mobil nggak tahu diri. Kalau hari ini aku nggak kupas kulitmu, Zhong Yitang, nggak ada muka lagi hidup di dunia ini. Mati deh kamu. Zhong Yitang sampah. Semuanya orang nggak setia dan nggak adil. Nggak masuk akal. Zhong Yitang, berdiri di Jiangcheng selama 30 tahun. Nggak pernah dihina sebegini. Hari ini, kamu bakal dipotong-potong buat makanan anjing. Kamu mau apa? Aku bilang, aku mewakili Sinyao Group untuk mengambil kembali tanah. Aku kasih tahu. Aku adalah raja bawah tanah. Orangnya Yang Jiuye. Ganggu aku berarti ganggu Yang Jiuye. Yang Tianjiu. Kurang ajar. Berani sebut nama Yang Jiuye langsung. Aku kasih tahu. Dia sudah datang. Kau tunggu saja nasibmu. Baiklah. Aku ingin melihat bagaimana aku dihajar. Menghajar kalian. Sungguh mengotori tanganku. Sombong. Sombong sekali. Tunggu Senpai Tuan Jutong. Semoga malam ini kau masih bisa bersikap keras. Aku takut nanti. Dia melihatku langsung berlutut. Kau. Tuan Jiu sudah datang. Tuan Jiu tidak menghormatimu. Ini dia si anak Yang Tianjiu menghadap Tuan Jiang. Tuan Jiu apa ini? Bangsat. Bahkan aku harus berhati-hati dan sopan. Ternyata kau si sampah ini. Berani menyinggungnya. Aku tidak tahu Tuan Jiu. Tuan Zhang. Bagaimana menenggani orang ini? Orang ini menindas orang lain. Berbuat jahat. Pukul saja beberapa kali. Buang ke sungai untuk jadi makanan ikan. Ya bertindak. Ya, jangan-jangan. Jangan Tuan Jiu. Oh ya, kali ini aku selain mengambil kembali tanah, juga harus menyelesaikan daftar dari atas. Kau sampaikan, bantu aku menyelesaikannya. Kalau berani menolak, semuanya tidak akan ada yang tersisa. Tuan Zhang. Pasti tugas akan diselesaikan. Teman-teman ayo pergi. Hei kau di mana? Segera temui aku. Gadis aku sibuk, Ada gadis cantik loh. Kamu akan menyesal kalau tidak datang. cantik. Aku akan kirim lokasinya sekarang. Oke tunggu ya. Shueman, kamu mau kenalin siapa sih? Pemuda berbakat seperti apa? Nanti kalian akan tahu. Shueman, kenapa kamu nangis? Aku barusan mungkin. Mata kemasukan debu. Belinya udah fix ya. Kalian bilang, anak itu udah sampai di Zhong Yitang belum ya? Aku gak peduli. Pokoknya hari ini aku taruhan besar. Nggak sampai 1 menit. Pasti muncul. 4 kata ujian gagal. Nanti aku bakal untung besar. Tenang aja Xiaoman. Aku segera sampai. Aku tunggu ya. Aku beli dia nggak bisa. Mereka lagi ngapain sih? Bukan anak itu lagi. Semua pada taruhan. Dia masih bisa hidup berapa lama? Kedepannya kalau ada lagi orang yang mulutnya nggak bisa dipercaya, langsung usir aja. Ya, Atas namaku, telepon ketua Zhong Yitang. Bilang aja. Besok aku akan datang sendiri buat minta maaf. Suruh dia kasih jalan itu keluar. aku udah tahu. Anda nggak akan tegang nggak nolong. Aku ada urusan dulu. Ujian peringkat 10 berhasil diselesaikan. Ada apa? Peringkat 8, ujian peringkat 7 berhasil diselesaikan. Masak sih, ujian peringkat 6 berhasil diselesaikan. Anak ini, doa mana sih sebenarnya? Bukan halusinasikan. Apa aku sedang bermimpi? Perusahaan selamat. Wuzong. Maaf, semuanya terlambat datang. Yuking kenapa baru datang? Jangan tanya, ada orang yang mengganggu di perusahaan. Terlambat sedikit. Shueman, hari ini kamu harus memperkenalkan pemuda berbakat. Oh,
Jangan-jangan orang semalam itu ya? Yuking ngomong apa sih? Apa yang terjadi semalam? Aku kasih tahu kalian. Kemarin malam, Suemen sama seorang pria. Yuking, diam kamu. Lihat wajahnya merah padam. Sudah, cepat ceritakan tentang pemuda berbakat ini. Seberapa hebat dia? Kalau bukan karena Qilin Shenzi, dia juga seharusnya, layak untuk diandalkan seumur hidup. Diandalkan seumur hidup. Itu untuk kita. Atau untuk kamu. Kenapa selalu ada kamu? Jahat? Akhirnya sampai di sini. Orang asing dilarang masuk. Temanku mengajakku bicara. Orang sepertimu. Coba lihat diri sendiri. Cepat pergi. Aku setiap hari bercermin. Tampan rupawan, minggir. Aku buru-buru masuk cari wanita. Sudah ku bilang. Tidak dengar ya. Sombong ya. Cepat panggil orang. Ada yang berbuat onar. Aku cuma mau ketemu sama seorang wanita. Ngobrolin sesuatu. Ngapain ribet-ribet gini sih? Berani-beraninya bikin onar di tempatku dan melukai orang-orangku. Hari ini aku bakal kasih tahu kamu. Ma Wang Ye punya berapa mata. Ini kan kalian yang nyari masalah. Serang. Ah. Kamu. Apa yang terjadi di sana? Sayang, jangan-jangan itu si dia ya? Tungguin kita dong. Tungguin kita. Kok kamu jago banget sih? Tahun itu tanganku masuk kantong. Gak tahu apa itu lawan. Jangan macam-macam ya. Sekarang kan zaman hukum. Sekarang baru inget zaman hukum ya. Barusan kan mau berantem sama aku. Apa? Lulus semua ujian 10 level pertama. Oke, aku langsung balik. Aku salah. Aku beneran tahu salah. Berhenti. Susah payah nyari gak ketemu. Tiba-tiba dapat dengan gampang. Shen Suemen catat ini sebagai jasamu. Angin datang. Dia siapa? Dia ganteng banget. Aku ini tampan menawan, ganteng luar biasa, tampan dan berwibawa, pintar setinggi langit, tampan kayak Pan-an. Dijuluki satu bunga pir menindih bunga teratai. Orang-orang memanggilku Jiang Xiaochuan, si naga terbang tampan. Jangan-jangan dia mau tidur sama aku lagi. Nggak boleh, aku harus cepat-cepat pergi. Maaf ya, aku bantu perbaikin. Jiang Xiaochuan. Aduh jangan-jangan. Jangan pukul lagi, aku suaminya. Apa? Ini suamimu yang bersihkan toilet. Betul, aku memang suaminya. Jangan lihat aku begitu. Lagi pula kau juga gak mau aku. Siapa istri kamu? Itu cuma taktik buat nunda. Tugas udah selesai dari dulu. Berani sumpah udah selesai. Siapa bilang kasih aku sensasi? Siapa yang main lilin? Diam kau. Suemen. Semalam sama kamu, laki-laki yang berhubungan. Bukan dia kan? Emangnya iya atau enggak? Iya gimana? Kalau iya, kamu harusnya kasih tahu aku. Kalian nganggep aku apa? Mau ambil-ambil aja. Mau buang-buang aja kayak mainan. Kamu pikir kamu siapa? Ya kamu cuma mainan. Bahkan nggak selevel mainan. Surga dunia. Kalau kamu beneran mau sama laki-laki aku, kamu bilang aja. Aku bisa kasih. Lagian aku juga nggak suka dia. Aku enggak. Aku cuma mau bantu dia. Bantu? Sampai keranjang gitu. Aku juga nggak suka kamu. Aku cuma mau tidur sama kamu. Kamu nggak punya malu. Kamu sampah. Aku doain kalian. Yun 11 Ruonan. Ini dia. Yang aku bilang sama kalian Pak Jiang. Jiang Xiaochuan. Lihat deh sok-sokan. Mainnya lumayan. Beneran nggak tahu. Dia itu kenapa sih disukai? Sudahlah jangan ngomong lagi. Dia orangnya baik kok. Gak apa-apa, gak tahu yang gak salah. Pertama kali dengar orang bilang. Sendiri nggak tahu yang nggak salah. Lo salah paham. Maksud gue kalian berdua. Lo ngomong apa sih? Lo bilang aja. Lo mau keluarga gue. Suemen kasih lo berapa? Gue nggak minta uang. Gue juga nggak kekurangan uang. Hah? Masa sih? Lo bilang nggak kekurangan uang? Nah gue tanya. Gaji sebulan berapa? Gue
Halo, Yang Lau. Lo udah dapat uangnya. Cuma 300 miliar. Gue udah bilang gue nggak tertarik sama uang. Suemen dengerin. Dia nggak tertarik sama uang. Gini aja, lo langsung investasi ke Xingyao Group. Kedepannya kalau kurang dari 100 miliar, nggak usah bilang ke gue. Oh iya, barusan kalian nanya, gaji sebulan berapa ya? Sudahlah Jiang Xiaochuan. Jangan pura-pura lagi. Jadi orang harus jujur. Gue juga nggak peduli lo punya uang atau nggak. Masa sih gue nggak jujur? Suemen, ini dia yang lo bilang pemuda berbakat. Gue lihat dia. Nggak ada kemampuan suka pura-pura. Sudahlah, jangan ngomongin dia lagi. Kasih dia muka dong. Lihatlah betapa baiknya Suemen kita. Sampai sekarang masih membela kamu. Kamu nggak punya kemampuannya, diam aja. Jangan sok-sok jadi orang hebat. Aku nggak sok-sok apa. Aku emang nggak tertarik sama uang. Sudahlah Jiang Xiaochuan. Jadilah orang yang jujur. Aku nggak jujur gimana? Masa masih pura-pura? Di bawah 100 miliar masih dianggap receh. Kamu tahu nggak uang sebanyak itu? Kalau ditumpuk setinggi apa? Suemen bukan aku yang mau jelek-jelekin dia. Lihatlah apa yang dia bilang. Menurutku sih, dia terlalu larut dalam perannya. Kebanyakan bohong, sampai dia sendiri percaya. Cuma 30 miliar. Masalah kecil aja, perlu segitunya. Lagian, urusan aku sama Suemen, nggak ada hubungannya sama kalian. Suemen dengerin. Aku kasih tahu ya, Suemen itu sahabat baikku. Aku nggak akan biarkan kamu Kamu. menyakitinya. Maaf ya, aku mau angkat telepon dulu. Halo. 4 konglomerat mau ketemu aku. Nggak ada waktu nggak ketemu. Bukan 4 konglomerat mau ketemu aku ngapain? Aku juga nggak kenal. Sok-sokannya mirip banget. Dengerin apa yang dia bilang. 4 konglomerat mau ketemu dia. Dia malah nggak mau. Nanti dia bilang, 4 konglomerat itu harus datang sendiri ketemu dia. Kalau emang 4 konglomerat mau ketemu aku, suruh mereka datang sendiri. Aduh, sok banget. 4 konglomerat mau ketemu kamu. Harus datang sendiri ya. Bagaimana kalau kita pergi saja? Seperti kita ini cuma ikan kecil. Mana mungkin bisa makan bersamanya? Tenang saja, aku tidak akan merendahkan kalian. Bisa nggak kamu jangan bercanda? Aku tidak bercanda. Jangan pergi dong. Jiang Xiaochuan, aku sudah baik memperkenalkan temanku padamu. Kamu sangat mengecewakanku. Malam ini aku akan mengadakan pesta kilin. Mengundang sang dewa untuk muncul. Aku kasih kamu kesempatan untuk ikut. Menjalin jaringan. Jangan lagi kamu mengecewakanku. Aku belum selesai bicara. Kamu pergi, aku tidur sama siapa? Pesta kilin. Mengundang sang dewa. Bukan cari aku kan? Selesai. Kurang dari 6 jam. Schweman, nah gitu dong. Betul. Orang seperti itu harus dijauhi. Aku benar-benar nggak ngerti. Kamu suka dia apa sih? Saham grup Xingyao benar-benar naik. Apa? Yang kamu bilang tadi, orang yang menyelesaikan 10 ujian itu, cepat bawa aku ketemu dia. Sudah dikirim orang untuk mencari. Tapi sampai sekarang belum ada kabar. Apa? Orang sepenting itu, kamu malah nggak tinggalin nomor kontak. Aku nggak kepikiran. Dia bakal lolos ujian. Sudahlah, sekarang ngomongin itu buat apa? Kamu terus cari, aku cari teman buat bantu. Kamu masih kesini buat apa? Cari aku buat minta maaf. Maafkan aku. Aku tidak punya banyak waktu. Akhirnya Anda muncul. Tunggu ya, aku akan memanggil direktur utama kami. Angkat. Kenapa tidak ada yang mengangkat? Duduklah di sini dan minum teh dulu. Aku akan segera memanggil direktur utama kami. Hei. Cepatlah. Kalau lebih lambat lagi, aku bisa mati. Kenapa belum datang juga?
Ternyata dia menyukaiku. Kenapa tidak bilang dari dulu? Tidak bisa. Aku harus segera pergi melihat. Shueman, orang-orang sudah hampir semua datang. Baik. Selamat datang semuanya. Untuk menghadiri pesta kilin saya sudah lama mengagumi Shenzi. Hari ini saya akan di sini. Mengumumkan kepada seluruh dunia, cinta saya padanya. Baik. Mendengar suaramu. Ada perasaan yang spesial. Kalau mereka tidak percaya identitas saya sebagai Kilin Shenzi. Ada. Hei Jukue. Kalian segera datang ke Villa Hualong. Saya akan mengumumkan identitas saya kepada dunia. Ya? Anak baik. Bahkan berani menyamar sebagai Kilin Shenzi. Tapi Kilin Shenzi sudah menghilang selama bertahun-tahun. Tidak ada yang pernah melihatnya. Entah masih hidup atau sudah mati. Dia bisa menyamar. Saya juga bisa menyamar. Cinta padamu. Terima kasih semuanya. Wah sungguh, menyentuh hati. Ya, Kilin Shenzi pasti akan melihat niatmu. Ayo, mari kita beri tepuk tangan untuk keberanian Shueman. Tepuk tangan. Shenzi datang. Ini Shenzi Kilin. Shenzi benar-benar muncul. Shen Shueman. Katanya kamu mengagumi saya selama bertahun-tahun. Benar Shenzi. Saya adalah idola Anda. Ah tidak. Saya terlalu bersemangat sampai salah bicara. Shenzi. Anda adalah idola saya. Shueman bertahan selama bertahun-tahun. Akhirnya menunggu kedatangan Shenzi. Tapi, suara ini kenapa terdengar familiar ya? Saya tersentuh oleh ketulusan hatimu. Tersentuh. Hari ini saya sengaja datang untuk memenuhi keinginanmu. Apa? Memenuhi keinginanku. Benarkah? Tentu saja. Saya tanya, apakah kamu mau menjadi istriku? Sangat bagus. Shueman bertahan selama bertahun-tahun. Akhirnya impiannya terwujud. Apalagi yang kamu tunggu? Shueman cepat setuju. Kalau kamu tidak setuju, saya yang akan setuju. Apa saya tidak salah dengar? Apa ini bukan mimpi? Tentu saja ini bukan mimpi. Saya Shenzi Kilin, ahli pengobatan dan tertandingi di dunia. Asalkan kamu mau menikah dengan saya janji akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia. Cepat setuju. Setuju. Saya mau. Ini benar-benar lelucon besar. Berani menyamar sebagai putra Kilin. Begitu beraninya. Mengapa ada dua putra Kilin? Ya? Apa yang sedang terjadi? Haruskah aku jelaskan lebih jelas lagi? Pria ini adalah penipu. Apa? Aku bilang kejadian hari ini. Sungguh aneh sekali. Saipa yang tidak setuju. Putra Kilin bisa datang langsung ke tempat kejadian. Ini sudah sangat luar biasa. Dan secara terbuka membiarkan menjadi wanitanya. Ini benar-benar keterlaluan. Bagaimana kau tahu aku adalah penipu? Kau masih punya muka untuk bertanya apa identitasmu sendiri. Tidakkah kau mengerti? Aku akan memberitahumu. Kau bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipuku. Siapa kau sebenarnya? Aku adalah putra Kilin. Masih berani berkilah. Akulah putra Kilin yang asli. Gimana, Shen Shueman? Kau bahkan tidak bisa membedakan identitas seorang pembersih toilet. Putra Kilin sangat kecewa padamu. Apa? Pembersih toilet. Kenapa kamu? Bocah pembersih toilet. Masih berani menyamar sebagai putra Kilin. Benar-benar tak termaafkan. Aku dengan baik hati membantumu menghadiri pesta Kilin. Begitukah balasanmu padaku? Aku benar-benar putra Kilin. Cukup Jiang Xiaochuan, sampai kapan kau akan bertingkah bodoh? Aku bilang kau benar-benar tak tahu malu. Punya Yuking sebagai istri secantik bunga. Masih keluar selingkuh. Betul, aku sebelumnya mengira. Kamu cuma kurang aja karakternya. Suka ngibul gak nyangka ya? Kamu benar-benar brengsek.
Dengerin dulu penjelasanku. Penjelasan apaan? Ini pura-pura jadi Kilin Shenzi. Tapi itu dosa besar. Kamu buat dapetin Suemen. Sampai bohong kayak gini aja bisa. Kayak otakmu cuma dipenuhi nafsu. Aku beneran Kilin Shenzi. Dia yang palsu. Kamu bilang aku palsu. Emang kamu gak sadar kalau kamu palsu? Kayaknya identitasmu udah ketahuan. Pengen fitnah aku ya? Ini Shenzi Ling. Milik Kilin Shenzi. Token khusus. Ini belum cukup buat buktiin identitasku. Ini baru beneran Kilin Shenzi. Dia yang palsu. Gem Lo, kamu pikir semua orang, kayak kamu yang pakai cara-cara licik dan tak bermoral. Dasar katak dalam tempurung. Ngebayangin bisa ngerusak martabat Shenzi. Sekarang aku bakal tunjukin. Hebatnya Kilin Shenzi. Emang. Hari ini aku pengen lihat, sehebat apa kamu. Bener-bener keras kepala, gak mau mengaku salah. Masih aja ngotot. Yang aslinya udah di sini. Mau terus pura-pura. Kalau kamu bilang kamu Kilin Shenzi itu ahli pengobatan dan bela diri. Tiada duanya. Hari ini, aku bakal pakai tinju buat buka topengmu. Masih aja pura-pura. Shenzi orang ini, udah berkali-kali ngehina kamu. Kamu harus ngurusin dia sendiri hari ini. Dasar semut kecil. Mau aku yang turun tangan sendiri. Di mana dewa-dewa itu? Di sini. Bunuh dia. Tenang saja dua wanita cantik. Siapapun yang menyentuh martabat Pangeran Kilin, aku tidak akan membiarkannya lolos. Ini Siniwa. Aku bayar mahal. Untuk membawa Pempuni Iron Top. Kali ini, aku akan balas dendam lama dan baru sekaligus. Segelintir badut. Berani main-main di depanku. Pangeran. Pasukanmu ini bahkan tidak bisa mengalahkan semut seperti aku. Bagaimana kalau kamu yang mencoba sendiri? Jiang Xiaochuan, aku tahu kamu bisa sedikit bela diri, tapi dibandingkan dengan pangeran, kamu bukan apa-apa. Aku sebenarnya ingin memintakan maaf untukmu, tapi kamu malah mengalahkan pasukan dewa. Bertambah berat dosamu. Pangeran, jangan khawatirkan muka kami. Pertahankan martabatmu. Ya. Bukankah kamu juga ingin membunuhku? Ayo. Aku beritahu sekarang ini zaman hukum. Berantem itu melanggar hukum. Kamu tahu tidak? Melanggar hukum. Dulu Pangeran Kilin berjasa melindungi negara. Kaisar memberikan hak untuk menghukum dulu baru melapor. Kamu tidak perlu terikat oleh aturan hukum. Sekarang juga bisa membunuhku. Sangat kurang ajar. Pendron, kamu tidak bisa terus memanjakannya. Kamu harus membunuhnya untuk menenangkan amarah rakyat. Ayo. Baiklah, ini akibatmu sendiri. Bukan kau keturunan Dewa Kilin. Keturunan Dewa Kilin. Sungguh perkasa. Pahlawan besar tak tertandingi. Kenapa sekarang jadi pengecut? Jangan bunuh aku. Kau hanya orang biasa, tidak bisa mengalahkan. Karena dia palsu. Apa? Dia juga palsu. Tentu saja palsu. Keturunan Dewa Kilin sungguh perkasa. Bahkan prajurit tak dikenal dari kuil para dewa. Berjiwa baja. Bukan seperti dia, penakut yang takut mati. Tapi, dia punya token keturunan dewa. Kalian masih tidak percaya ya? Aku akan buktikan pada kalian. Si Feng. Kenapa kau? Aku kenapa? Dia yang cuma tukang bersih toilet. Bisa pura-pura jadi keturunan dewa. Tidak bisa. Ah. Tanganku. Aku panik kau. Bandel sekali. Ah. Kau tamat. Keluarga Feng hanya punya satu keturunan. Leluhur keluarga Feng pasti tidak akan membiarkanmu. Sial. Ada yang mau memutus keturunan keluarga Feng. Leluhur keluarga Feng. Benar. Leluhur keluarga Feng adalah ahli Tao dan dewa. Kekuatannya tak tertandingi. Kalau dia tahu kau memutus keturunan keluarga Feng, terputus, pasti tidak akan memaafkanmu. Benarkah? Bandingkan dengan aku si keturunan Dewa Kilin. Dibandingkan siapa yang lebih kuat. Sudah waktunya. Kamu masih mau pura-pura. Kalau kamu benar-benar Kilin Shenzi, aku akan langsung makan tai. Jiang Xiaochuan, sampai kapan kamu mau pura-pura? Kamu memang punya sedikit kemampuan bela diri. Kamu benar-benar mengira dirimu adalah Shenzi. Ya, kamu memang membongkar kepalsuannya. Benar, tapi dirimu sendiri, bukan juga palsu. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Mengapa kami harus percaya padamu? Karena kamu suka membual, atau karena kamu suka pura-pura? Benar. Masih membual. Kilin Shenzi, bagaimana mungkin pembersih toilet? Kalian masih tidak percaya ya? Baiklah. Aku akan membuktikannya pada kalian. Hei Jukue, kalian sudah sampai mana? Lapor Shenzi, kami akan segera sampai. Shenzi memerintahkan, percepat langkah.
Jiang Xiaochuan, kamu masih pura-pura. Kenapa kamu tidak bisa belajar seperti Tuan Feng mengakui kesalahan? Aku masih harus belajar darinya. Belajar dariku kenapa? Kalau salah harus diakui. 4 pelindung telah tiba. King Long, Pai Hu, Zhu Kuei, Xuan Wu, 4 pelindung kuil dewa. Memberi hormat pada Qilin Shenzi. Lei Por Shenzi, 4 pelindung sudah lengkap. Silakan berikan perintah. Bagus. Beranjaklah. Sekarang siapa lagi di antara kalian yang meragukan identitasku sebagai putra Kirin? Tidak kusangka yang selama ini kucari. Putra Kirin, ternyata ada di hadapanku. Pertama kali aku bertemu dengannya, dia hanya seorang petugas kebersihan. Bagaimana mungkin? Sial-sial, kita dalam masalah besar. Kita ternyata telah menyinggung Putra Kirin. Aku? Kamu benar-benar putra Kirin ya? Si Feng, kamu jahat dan tak pernah berubah, bahkan menghina aku. Kamu pantas dihukum mati. Hei, kalau begitu aku salah lihat. Meskipun kamu benar-benar putra Kirin, lalu bagaimana? Leluhur keluarga kami tidak akan membiarkanmu. Tidak mau bertobat. Siapa yang berani bergerak? Shuodi Chengchun, Lingbao Wei Biu. Leluhur, tolong aku. Aku bergerak. Lalu apa? Bagus. Di hadapanku. Perani Pejitalansang. Lancang, berani tidak sopan pada Putra Kirin. Siap-siap. Sekelompok semut. Tidak tahu diri. Putra Kirin, kami mempermalukanmu. Hanti anjing. Agak menarik. Kalian mundur. Kamu adalah putra Kirin. Benar. Semua orang bilang kamu ahli dalam pengobatan dan bela diri. Tiada tandingan. Hari ini aku ingin mencoba. Lihat ini. Hei bocah, matilah. Leluhur. Anak dewa perkasa. Bukankah kau bilang, kalau aku anak dewa, kau akan makan tahi? Hei orang, bawa si Feng makan tahi. Jangan mendekat. Tidak, jangan. Ah.